rekan yang luar biasa. Jadi saya pikir bisa saling melengkapi dan bisa saling sharing terkait dengan pengalaman dan referensinya, khususnya dalam mengoptimalkan pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin coba menekankan fokus terhadap salah satu strategi pendapatan daerah kita, yaitu terkait dengan digitalisasi pendapatan daerah. Pertanyaannya, kenapa harus digitalisasi pendapatan daerah? Karena setelah kita lihat, kita evaluasi beberapa kebijakan, beberapa operasionalisasi dari pendapatan daerah ini, kami melihat bahwa memang harapan Pak Gubernur dalam membentuk atau membangun Jabar Digital Province ini adalah sesuatu yang sudah tepat ya, sudah tepat sebagai strategi utama dalam pembangunan daerah Jawa Barat, khususnya di aspek juga pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan bagian dari dynamic government yang sedang dibangun oleh Pak Gubernur, sehingga saya pikir ini menjadi bagian dari Jabar Digital Province yang mungkin strategis ya, menurut kami dari Bappenas strategis, karena kita tidak mau lagi ada pendapatan yang terbatas sehingga program-program pembangunan di tiap OPD harus kemudian dirasionalisasi, harus diefisiensi, sehingga pelayanan masyarakat juga terbatas. Nah, untuk itu, Bapak Ibu yang saya hormati, memang digitalisasi pendapatan daerah menjadi bagian dari Jabar Digital Province yang cukup strategis ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kami juga menyampaikan secara akademisi, secara teoretikal, memang strategi transformasi digital ini menjadi salah satu tahapan yang harus dilalui oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, oleh Bapenda terutama, dalam melaksanakan sebuah program digitalisasi. Jadi transformasi ini kita mulai melihat bagaimana kemudian membangun bisnis model yang terkini ya, supaya teknologi yang digunakan juga sudah sesuai dengan yang terbarukan. Kemudian kita juga perlu menyiapkan tim yang kuat. Tim yang kuat ini bukan tim secara internal IT saja, tetapi tim yang berkolaborasi dari seluruh aspek masyarakat, sektor, termasuk juga pemerintah dan perangkat daerahnya di dalamnya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang paling tidak kalah penting, Bapak Ibu sekalian, adalah membudayakan. Bagaimana kemudian teknologi yang digunakan ini harus kemudian dibudayakan kepada seluruh masyarakat menjadi budaya yang tepat ya, digunakan dan dimanfaatkan oleh seluruh stakeholder pendapatan. Sehingga nanti kemudian kita ke depan bagaimana terus mempelajari, memprosesnya menjadi sebuah strategi yang tepat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, strategi transformasi ini menjadi sebuah keharusan dalam digitalisasi yang kita harapkan di dalam pendapatan daerah. Sehingga harapannya dengan transformasi digital ke depan, dalam perumusan kebijakan, dalam eksplorasi potensi dan kondisi pendapatan, kemudian melaksanakan kolaborasi, informasi layanan, dan integrasi data, itu memang sudah berbasis digital dengan mengharapkan tata kelola pemerintahan dan pendapatan yang tolong jangan Bu Fitri tanya diinventarisir ya. Juga efektif. Diinventarisir surat-surat yang eta Pak Sekbannya bisi ombudsman cenah eta urang kan abdi teu mantau deui. Siap Pak Dede. Pak Dede punten di mute. Ya, ada iklan dulu Pak dari Pak Dede. Terima kasih Pak Dede. Nah, sebelum kita melaksanakan transformasi digital atau kemudian kita melaksanakan digitalisasi, kita harus lihat dulu bagaimana kemudian gambaran umum pendapatan daerah di Jawa Barat. Yang pasti Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan terdahulu sudah sangat luar biasa membangun transformasi digital tersebut. Namun demikian, dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pembangunan, saya pikir perlu kita coba optimalkan, coba kita kembangkan dengan melihat dulu apa yang terjadi di dalam kondisi saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati,
mungkin para sekretaris dan peserta diklat hari ini sangat-sangat memahami tentang struktur pendapatan daerah kita. Bahwa pendapatan daerah kita ini, Bapak Ibu sekalian, terdiri dari 3 struktur besar, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan daerah lain. Komposisi 3 ini, Bapak Ibu sekalian, yang terbesar adalah pendapatan asli daerah saat ini di Jawa Barat, yaitu kurang lebih sekitar di atas 60%, ada di pendapatan asli daerah. Kemudian dana transfer ada kurang lebih sekitar 40%, dan sisanya sangat kecil sekali adalah pendapatan daerah lain. Jadi kalau pendapatan asli daerah itu sekitar 20 triliunan, misalnya, pendapatan transfer itu 16 triliun, dan pendapatan lain hanya sekitar 20 sampai 30 miliar per tahun. Jadi komposisinya cukup, kalau pendapatan daerah masih belum tergali banyak, ya, tetapi kita masih fokus kepada PAD. Nah, PAD inilah yang kemudian, Bapak Ibu sekalian, komposisinya terdiri dari pajak, retribusi, kekayaan, dan PAD lain. Dan kalaupun struktur pendapatan asli daerah ini kita gambarkan dalam satu skema grafik, Bapak Ibu sekalian, ini pajak, sumber dari pajak, ini mendominasi hampir 93% dari seluruh PAD. Sehingga kalau kita bicara retribusi, kita bicara tentang kekayaan yang dipisahkan, di dalamnya ada barang milik daerah, pengelolaan barang milik daerah, BUMD, gitu ya. Kemudian ada PAD lain, itu sebetulnya nggak lebih dari 10%. Totally ya, totally. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini juga menjadi tantangan kita nih dari seluruh perangkat daerah, bagaimana kemudian retribusi ini harus dijadikan peningkatan pendapatan sumber yang harusnya juga mempengaruhi terhadap pendapatan asli daerah secara signifikan. Belum lagi kemudian dari aspek kekayaan. Ini ada 2 yang selalu disorot dalam kekayaan yang dipisahkan adalah masalah pengelolaan aset dan pengembangan BUMD kita. Yang sampai saat ini BUMD kita ini dari total berapa banyak BUMD, mungkin teman-teman dari perekonomian sudah sangat paham, hanya 1 yang memberikan kontribusi dividennya di atas 100 miliar ya. Jadi BUMD BJB itu yang terbesar sebesar kurang lebih setiap tahun rata-rata 350 sampai 400 miliar. Sementara yang lain, yang urutan kedua saja misalnya, itu hanya 10 miliar dari migas. Yang lainnya malah kadang-kadang nggak ngasih dividen gitu. Dari sekian banyak BUMD yang kita kelola. Nah ini Bapak Ibu sekalian fokus kepada di pajak dan retribusi dan kekayaan ini memang menjadi PR besar kita, bagaimana kemudian kita juga harus tidak selalu tergantung kepada pajak. Karena kalau Bapak Ibu yang pahami betul bahwa pajak kita ini ada 5 pajak Pak yang kita kelola, sudah ini 90% mempengaruhi oleh PAD, ini dipengaruhi oleh juga dominasinya ada di pajak kendaraan bermotor Pak. Dengan balik nama kendaraan bermotor. Jadi kalau PKB dan BBNKB digabung, ini mempengaruhi terhadap pajak kurang lebih sekitar 75%-an. 75%-an, sehingga sangat tergantung kepada kendaraan, pajak kendaraan. Nah, balik nama kendaraan juga sebetulnya berbanding lurus ya dengan PKB, karena balik nama ini posisinya sama, masalah kepemilikan kendaraan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, inilah posisi struktur pendapatan kita, di mana sekali lagi PAD menjadi dominan di dalam pendapatan daerah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana kemudian pendapatan transfer juga sebetulnya potensi yang cukup besar, manakala kita walaupun ini sifatnya given ya, tetapi kemudian ditransfer dari pusat, tapi kemudian sebenarnya kita bisa melakukan upaya-upaya optimalisasi di pendapatan transfer. Misalnya di dana bagi hasil. Dana bagi hasil ini yang terbesar adalah dana bagi hasil PPH, pajak penghasilan. Nah, bagaimana kemudian pajak penghasilan ini kita dorong, tidak hanya menunggu berapa yang masuk dari masyarakat ke pusat kirim ke kita sebagai dana bagi hasil,
Tetapi kita bisa dorong semua UMKM misalnya harus tercatat, terdaftar di DPM PTSP, kemudian dia harus melaporkan pajaknya, dan dia harus tentunya membayar pajak PPh penghasilannya. Nah ini kalau PPh kita terdorong dari UMKM, saya yakin juga nanti PPh-nya akan masuk kita sebagai dana bagi hasil. Provinsi Jawa Barat ini seperti sesuai dengan undang-undang kita dapat 8%, kabupaten kota 12%, sisanya memang 80% di pusat. Ada lagi yang kemudian yang bisa kita dorong ini dari teman-teman Perindak, kalau boleh dibantu Bapak Ibu sekalian, adalah terkait dengan bagaimana perusahaan-perusahaan industri yang ada di Karawang, Bekasi, Subang, dan seterusnya, ini PT perusahaannya selalu membayarkan PPh-nya di kantor pusat di Jakarta. Jadi walaupun bekerja di kita, tinggal di kita, gitu ya, berusaha di Karawang, tetapi pada saat membayar pajak penghasilan tiap bulan itu dilakukan di pusat di Jakarta, sehingga pada saat kemudian PPh-nya itu dibayarkan di Jakarta, maka Kementerian Keuangan itu mengembalikan DBH-nya ke Jakarta, bukannya ke Jawa Barat atau ke Karawang. Nah ini menjadi PR besar kita untuk kemudian juga mengoptimalkan dana bagi hasil yang sebetulnya bisa kita dorong. Begitupun dengan DAK gitu ya, DAU, ini juga bisa dengan penataan kabupaten kota, penataan desa dan sebagainya, atau DAK terkait dengan usulan untuk permohonan DAK dan seterusnya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, sebetulnya dana pendapatan transfer ini juga bisa kita optimalkan. Namun demikian ini sebagai gambaran umum saja beberapa hal yang mungkin bisa kita bantu, kita kerjasama dengan Kementerian Keuangan untuk mengoptimalkan beberapa sumber pendapatan tersebut. Nah, kalau pendapatan daerah lain, Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya dengan Pak Gubernur kerjasama dengan luar negeri, dengan lembaga internasional, dengan lembaga nasional, sebenarnya potensi hibah ini juga tinggi. Tapi saya nggak tahu nih, kadang-kadang tidak tercatat kemudian langsung dioperasionalkan. Seperti yang disampaikan tadi Bapak Ibu sekalian, bahwa memang pada akhirnya pajak ini disesuaikan dengan ketentuan undang-undang, di mana bahwa pajak provinsi ini yang dikelola hanya 5. Dari mulai pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Kalau bicara PKB, kuncinya adalah seberapa banyak masyarakat yang memiliki kendaraan itu membayar pajak kendaraan bermotor tiap tahunnya. Saat ini, Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan bahas khusus PKB, karena ini yang dominannya di dalam pajak adalah PKB. Kemudian BBNKB, seberapa banyak masyarakat Jawa Barat mampu membeli kendaraan baru. Semakin banyak masyarakat Jawa Barat membeli kendaraan baru, ini sangat tergantung dari kemampuan ekonomi dan kondisi perekonomian masyarakat di Jawa Barat itu sendiri. Kalau PBBKB, seberapa seberapa besar tingkat mobilisasi masyarakat dalam menggunakan kendaraannya, yang notabene berarti butuh bahan bakar. Nah, kalau bicara air permukaan, ini juga potensi yang cukup besar. Ini ada dari PSDA, mudah-mudahan dari PSDA hadir juga. Ini sebenarnya pajak air permukaan itu cukup besar ya, Bapak Ibu sekalian, termasuk di dalamnya misalnya dari PDAM, kemudian Indonesian Power, dan seterusnya pembangkit listrik. Dan yang paling tidak kalah penting potensi yang di PAP adalah pemanfaatan air permukaan di industri air kemasan ya, Aqua, Amidis dan sebagainya. Ini cukup besar tapi tidak teroptimalkan karena kondisinya masih dikelola oleh kabupaten kota. Salah satu permasalahannya yaitu bukan air permukaan, dijadikan air bawah tanah. Ini mohon nanti PSDA juga bisa membantu selain masalah NPA ya, penetapan nilai perolehan airnya untuk sebagai dasar dalam PAP. Dan pajak rokok, nah kalau ini mah gimana Bapak Ibu sekalian yang suka ngerokok, saya nggak merekomendasikan untuk terus merokok sebetulnya, tetapi ya ini lumayan lah ya membantu
untuk Jawa Barat. Pak Ded, Nah, kalau Pak Dedi, ya, ya nggak apa-apa langsung diskusi ya. oh boleh Kang. Enggak, saya Ini mah santai aja Pak Ded. oh gitu. Waduh, saya pikir sampai jam 10 malam saya harus ngomong sampai 2 jam. Enggak, Kang. Nggak, tadi saya lihat ada BUMN, itu BUMN itu apa ya kira-kira? BUMN ini ada penyertaan modal untuk ini Kang, untuk apa ya? Ada salah satu BUMN kalau nggak salah apa ya? Jadi penyertaan modal kita di BUMN, salah satu BUMN, dan itu ada dividennya Kang kita. Bangun Asrida Pak. Tapi kecil sekali. Apa? Bangun Asrida. Apa Pak Yusuf? Bangun Asrida. Bangun Askrida teh naon? Apa asuransi? Asuransi kalau nggak salah. Askrida ya, Pak Yusuf. Jaminan. Ya. Asuransi. Jadi tapi kecil lah, Pak. Selama kita ada ini ya, selama ada penyertaan modal di situ ya. Ya, kita ada penyertaan modal dan makanya kita dapat dividennya. Tapi kecil lah. Bagusnya selamanya loh. Enggak, maksudnya ada penyertaan modalnya aja tapi dividennya. Nah, itu masalah yang berbeda, Kang. Itu masalah berbeda, Kang. Kalau saya sih penyertaan modal ngerasa kagok ya. Ini Panti kan dulu di BUMN ya, di perekonomian. Kalau langsung mendingan apa namanya? Tol gitu ya, jasa raha ya, apa namanya? Di BUMN kita yang dikitnya lah gitu ya. Telkom gitu. Nah, ini baru kerasa atunya. Pak Rika, dawang Pak. Aduh, punten Pak. Saya belum cek. Lanjut ya Pak ya. Hari rokok memang langsung ke kita. Pajak rokok langsung Pak. Dari Kementerian Keuangan itu memungut cukai rokok, include pajak rokoknya. Makanya Pak Indra kudu ngerokok. Jadi ada ini kontribusi. Lain, jadi mekanismenya ke pusat telah atau langsung ke kita? Ke pusat Pak Ses. Kan, ya? Jadi pada saat kita membeli rokok atau perusahaan rokok membeli cukai, itu dia membayar sekaligus pajak rokoknya. Dan itu dibayarkan ke Kementerian Keuangan di bea cukai, kemudian cukai itu di-split pajaknya diserahkan ke kita. Kayak model dana transfer gitu ya dari pusat dulu. Iya, dan komposisinya dari pajak rokok ini sebetulnya provinsi jatahnya cuma 30%, Pak Indra. Yang paling besar itu 70% di kabupaten kota diserahkan. Setelah masuk ke kita ya, setelah masuk ke kita dulu APBD provinsi, 70% kita split ke DBH kabupaten kota. DBHT itu ya. Filosofi pajak rokok apa sih? Filosofi, wah Bapak kayak di ilmu filsafat sekolah. Jadi kalau kita bicara pajak rokok sebetulnya kan hanya apa ya? Kalau saya lihat dia melihat bahwa sumber pendapatan yang masif itu di aspek mana dan masyarakat juga kan tergantung konsumtifnya di situ. Jadi kemudian ditembaklah pajak rokok sebetulnya. Tapi bacaannya merokok membunuhmu loh. Nah, yang kedua bicara tentang sebetulnya juga untuk kesehatan ya. Akhirnya banyak pemanfaatan untuk cukai BPHT maupun pajak rokok ini pemanfaatannya untuk kesehatan yang paling besar sebetulnya. Walaupun tadi betul kata Pak Jaya bahwa ini sebetulnya masih dilematis ya untuk pajak rokok ini. Sama halnya dengan pajak kendaraan sebetulnya, Kak. Didorong tapi ditahan gitu ya. Didorong tapi aduh kumaha ieu biru harus bisa tetap biru, langit tetap biru gitu ya. Udara tidak terpolusi, bahan bakar fosil habis. Nah, ini juga sebetulnya dilema. Tetapi ya inilah kebijakan milih pemerintah mana, ya. Pak Dedi? Ya, Pak. Jadi milih mana? Bersih, biru, atau? Ya, saat ini kita mencari tengah-tengah, Kak. Tengah-tengah, Pak Rika. Jadi bagaimana kemudian langit biru, duit loba. Nah, itu nanti kalau Pak Jaya jadi presiden saya dukung, Kak. Setuju, Kak. Ya lanjut Pak Dedi. Lanjut ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga ingin menyampaikan di sini bahwa kinerja pendapatan kita juga perlu kita sampaikan. Kenapa? Karena jangan sampai kita melakukan program-program pembangunan
tanpa mengetahui sumber pendapatan kita dari mana gitu. Tadi yang seperti disampaikan Bapak Ibu sekalian, sampai dengan 5 tahun terakhir sampai 2020 posisi kita masih dipengaruhi cukup baik untuk pendapatan asli daerah dari seluruh pendapatan ya. Dan pergerakan pendapatan kita dari 27, 32, 33, kemudian 36, 34 kemarin kita turun 2020. Walaupun target pendapatannya berapa Pak Indra? 2020 41 triliun. Kita turunkan 40 triliun di 2020, kita hanya bisa realisasikan 34. Maka 2021 sekarang belajar dari hal tersebut, dari 41 di perubahan kemarin kita turunkan menjadi 36 triliun. Jadi mohon maaf jika Bapak Ibu sekalian harus merasionalkan lagi belanja yang sudah dialokasikan dalam konteks 41 triliun di awal 2021 lalu. Nah, kemudian yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa PAD masih dominan, Bapak Ibu sekalian, posisinya di atas rata-rata di atas 18 sampai 20 triliunan. Tahun 2021 ini insya Allah kita mencapai 19 triliun untuk seluruh pendapatan asli daerah. Nah, PAD itu sendiri, Bapak Ibu sekalian, seperti saya sampaikan, itu didominasi oleh pajak. Sekali lagi, Bapak Ibu bisa lihat di sini komposisi pajak misalnya dengan retribusi dan kekayaan daerah maupun PAD lain, ini sangat-sangat besar di pajak ya, sangat-sangat besar mayoritasnya di pajak. Untuk retribusi, Bapak Ibu sekalian bisa dilihat kita tidak lebih dari 100 miliar, Pak. Jadi ini yang kemudian menjadi PR besar kita juga untuk mengoptimalkan retribusi. Nah, kemudian kekayaan daerah yang dipisahkan, tadi BUMD, ini 400 miliar ini 350 miliarnya dari BJB. Sisanya dari aset maupun dari BUMD lain tadi nggak begitu signifikan. Nah, kalau PAD lain, ini yang paling terbesar ada di pendapatan bunga nih, Kang Jaya, sama denda pajak ya, karena masih banyak juga masyarakat yang menunggak pajak. Nah, dua hal ini yang juga cukup besar mempengaruhi terhadap PAD lain. Nah, kalau kita bicara pajak, Bapak Ibu sekalian, maka inilah kinerja pajak kita selama ini. Jadi antara PKB, BBNKB, PBBKB, pajak air dan pajak rokok, ini signifikan ada di PKB dan BBNKB. Maka jangan aneh kalau kemudian Bapak Ibu sekalian, UPTD kita di Samsat, ini konsentrasinya memang PKB dan BBNKB. Ya, di sini karena memang besaran masukannya sangat-sangat tinggi, hampir 60, kalau kita gabungan 75% itu mempengaruhi terhadap total penerimaan pajak. Nah, kemudian yang paling juga PR besar kita nih dengan teman-teman PSDA, bagaimana kemudian pajak air ini banyak besar sekali, Pak. Cuman tiap tahun rata-rata cuma 40 sampai 60 miliar. Padahal sebenarnya masih banyak. Ini yang mudah-mudahan bisa dibantu oleh teman-teman PSDA. Ada yang hadir dari PSDA, Pak? Siap hadir, Pak Dedi. Bu Yosi, alhamdulillah. Nah ya Bu Yosi ya, kita bisa nyampe 1 triliun nggak Bu ya, menyamai pajak-pajak yang lain di dalam PAD. Nggak bisa ya? Pak, ada perhitungannya. Itu ada faktor-faktornya Pak. Jadi harus dipahami faktor-faktornya, kita tidak bisa mengalihnya secara garis lurus karena itu memperhatikan kondisi masing-masing impact yang diambil gitu Pak. Oke. Bu, kalau air kemasan itu potensinya besar nggak Bu kira-kira? Potensinya sementara ini kalau pengalihnya sih besar Pak, kalau untuk air kemasan. Potensinya juga besar ya Bu? Kalau potensinya itu yang tahu mungkin pajak ya Pak ya. Bapenda ya. yang misalnya di Subang Bu, misalnya air dia menggunakan air permukaan, tapi di kabupaten kota dia seolah-olah menjadi air bawah tanah. Nah, untuk itu aqua. Pak, itu harusnya ke air permukaan tuh Pak. Ya, betul. Nah itu mohon kita sama-sama lah ya Bu ya. Bu Yosi, mudah-mudahan ini menjadi momentum lah 2022 yang akan datang menjadi momentum untuk mengoptimalkan pajak air permukaan. Nah, kalau sekarang kita sedang mengkaji Pak Dedi informasi juga timnya juga ada dari Bapenda Pak, timnya Pak Mukti ya Pak ya, Pak pendapatan 1 sedang mengkaji peraturan gubernurnya untuk tata cara perhitungan pajak air permukaan ini Pak.
boleh diperketat Bu, supaya kita bisa Desember ini mencapai target 100 miliar aja. Oh, kemarin kita sudah coba Pak, Bapenda mengetahui sendiri cara perkaliannya gitu ya. 100 miliar aja banyak yang protes Pak, keberatan gitu. Ya, baik. Nah, tapi sekarang sedang kita kaji Pak. Oke, Dibantu BP2D dan BPKP nantinya. Saya deh sama Bu Yosi, aman. Nah, kalau pajak rokok, Bapak Ibu sekalian, memang 1 triliun lumayan nih, Bapak Ibu yang ngerokok. Kalau saya sih enggak, jadi aduh mohon maaf saya tidak berkontribusi dengan angka ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam posisi Pak Dedi berikutnya. mau tanya boleh? Oh, boleh. Siap. Dari Dinas Kesehatan, Dr. Hadri mau tanya. Ya. Kalau DBHCHT itu masuknya kemana ya Pak ya? Masuk ke PAD kita atau ada kontribusi ke kita atau enggak Pak? Kalau untuk DBHCHT ini tidak masuk Pak, secara APBD itu tidak masuk ke dalam struktur pendapatan kita Pak. Yang masuk ke dalam struktur pendapatan kita hanya pajak rokok. Nah, kalau DBHCHT ini memang dikelola oleh pemerintah pusat Pak. Oh, cukai ya? Padahal cukai. Sama cukainya ya? Sama cukainya Pak, oleh pusat. Ya. Jadi kalaupun misalnya ada uang yang kemudian kita dapat dari DBHCHT ini tidak masuk ke dalam struktur pendapatan kita Pak. Oke. Jadi kata Pak Adri gimana sebagai Direktur Rumah Sakit Paru, apakah kita dorong masyarakat untuk merokok atau tidak Pak? Oh, jangan Pak, nanti kami kelabakan Pak. Baik, terima kasih Pak Adri. Ya, walaupun DBHCHT kata teman-teman kesehatan itu haram, tetapi bagi kita yang mengelola pasien-pasien paru itu dianjurkan ya Pak untuk diserap Pak. Ya. Tapi kalau kita kuat nanti Pak dari pengelolaan aset, kemudian pengelolaan BUMD kita, saya pikir sedikit-sedikit bisa kita tergantungan terhadap pajak rokok juga bisa kita kurangi. Mudah-mudahan. Pak Demul, punten. Ya. Makasih. Ya, DBHCHT itu bagian dari DBH, dana bagi hasil. Oh ya, sorry. Masuk tapi nggak masuk ke dalam pajak ya? Iya, tidak masuk Pak. Maksud saya nggak masuk ke dalam pajak. Dana transfer. Masuknya ke dalam dana transfer tapi nggak masuk dalam pajak rokok. Ya, berbeda. Terima kasih informasinya, terima kasih. Ya, pada DPR Nuhun, dia mutan. Lanjut ya, Pak Adri ya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau ada pertanyaan langsung aja Pak, supaya kita bisa langsung eksekusi. Ya, saya mau diskusi nih ya. Ini Bangga Pak Ses. Yang menarik yang air permukaan nih, Bu Yosi masih ada? Bu Yosi hadir. Hadir Pak, hadir Pak. Ya. Itu kalau boleh dirunut ya, kira-kira masalah atau kendalanya apa Bu? Yang ngajarnya bukan Pak Bu Yosi loh. Minta izin waktu ke Pak pengajar ini. Singkat aja Bu Yosi. Pak Indra penasaran, singkat aja Bu Yosi. Nah, saya pernah di PSDA satu, yang kedua ya sekarang di Bapeda. Apa yang diperlukan oleh Ibu? Baik, izin ya Pak dosen. Biar Pak Dedi ininya apa namanya? Siap. Justru saya pengen ngedengerin juga Pak Indra. Saya juga pengen tahu dari Bu Yosi. Tapi saya pengen lihat Pak Indranya secara virtual. Biar Pak Dedi upah pungutnya besar. Semakin baik. Ya lanjut Yosi. Pak Indra, jadi memang sekarang untuk pajak air permukaan ini kita sedang melakukan kajian karena yang kemarin kita tetapkan itu banyak perusahaan terutama PDAM ya Pak ya yang mengajukan keberatan. Jadi yang pertama permasalahannya adalah pada waktu kita menetapkan target pajak dalam hal ini notabene Bapenda ya Pak. Itu waktu itu 340M kalau saya nggak salah. Memang kajiannya dilakukan sebelum masa pandemi, Pak. Nah, ketika ditetapkan itu masuk ke kondisi pandemi. Jadi kita bisa tahu sendiri bahwa ternyata banyak yang tidak bisa membayar pajak yang harus mereka bayar gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata di dalam sistem perhitungan tata cara penilaian air permukaan ini, perolehan air permukaan ini ternyata unik, Pak, karena ada faktor-faktor gitu.
faktor-faktor pengali yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Contoh misalnya dia mengambil di intake di mata air akan berbeda pengalinya dengan yang mengambil di sungai gitu. Dan untuk kewenangan wilayah sungai provinsi dengan pusat juga berbeda. Yang untuk wilayah sungai provinsi itu pengalinya 100%, yang pusat 50%. Itu berdasarkan peraturan yang baru. Jadi kalau danau gimana, Bu? Ya, kalau danau juga berbeda pengalinya, Pak, di bawah dari mata air. Jadi mata air itu tingkat tertinggi karena sumber airnya bagus gitu, Pak. Nah, ternyata ini setelah dikali-kalikan, terutama akan menyebabkan kenaikan yang sangat signifikan kepada perusahaan yang mengambil misalnya di mata air dan di wilayah sungai provinsi seperti itu. Sementara selama ini perhitungannya adalah flat gitu ya Pak ya, hanya harga dasar air kali volume. Dan ini yang menyebabkan apa istilahnya gejolak gitu ya, karena mereka tiba-tiba naiknya sangat tinggi sekali gitu. Tapi ada juga yang sangat turun sangat signifikan dengan perhitungan tersebut. Jadi kita tidak bisa menghitungnya secara flat seperti itu. Yang ketiga permasalahannya bahwa pajak air permukaan ini sudah lama tidak diatur harga dasar airnya. Terakhir kita mengaturnya tahun 2002. Nah kemarin ditetapkan 2020, itu 18 tahun. Pasti akan naiknya itu akan sangat besar dialami oleh para perusahaan ini gitu Pak. Nah itu beberapa permasalahan yang terjadi sehingga yang kemarin itu banyak perusahaan itu mengajukan keberatan. Pada saat ini kita coba kembali mengatur, Pak, mengkaji secara lebih komprehensif. Nanti kita minta BP2D juga dan juga BPKP, ini arahan Pak Asda juga, BPKP juga ikut terlibat untuk menetapkan harga dasar air ini sehingga nanti nilai dari harga dasar air ini bisa diterima oleh semua pihak. Mungkin seperti itu, Pak. Dan target pajaknya kemarin Bapenda sudah menurunkan sangat jauh, tidak lagi 340. Berarti yang tahun depan itu informasinya ditargetkannya 110M, tapi kemarin setelah kita simulasi, Pak Dedi, ternyata 110M juga kesulitan kita, Pak Dedi. Jadi mungkin akan diturunkan lagi dari 110M. Seperti itu, tapi belum ditetapkan. Mungkin demikian, Pak Indra, Pak Sekretaris, Pak Dedi. Ya, demikian Pak Indra. Jadi nanti kita khusus deh Kak. Kalau masalah PAP ini juga saya banyak juga yang pengen saya bahas. Cuman Pak Dedi punten. Siap Pak Jaya. Bu Desi, Bu Yosi, berapa sih WP yang memang menginikan dengan, kan kita cuma permukaan ya dengan mata air. Yang permukaan itu diantaranya danau. Berapa perusahaan yang memakai danau yang besar sih? Oh, datanya nanti saya cari dulu ya, Pak. Tapi lebih kurang 700-an, Pak. 700 soalnya begini, pemanfaat air. Perbedaan perlakuan dalam DBH-nya. Karena yang memakai danau itu 50-50, bukan lagi 7-3. Wah, lebih dalam lagi. Makanya khusus Pak Jaya kita bahas PAP nih. Supaya Bu Yosi nyiapin bahannya juga. Memang tadi kalau yang dibilang Bu Yosi ada satu kemampuan ya. Kalau kemampuan saya pikir itu relatif nanti tergantung situasi. Yang kedua memang perlu dibenahi ini masalah kewenangan Bu Yosi ya. Air tanah dalam, air tanah dengan permukaan mana, kemudian kewenangan siapa selain di dalam kabupaten kota sendiri juga di dalam provinsi ini SDM atau SDA gitu. Nah ini juga masih. Kalau air tanah SDM Pak. Nah, kata Pak Slamet, enggak, sekarang sudah dilempar ke SDA. Ya, itu. Kemudian data WP, memang setahu saya, dulu saya di PSDA juga data WP-nya tuh nggak clear ya. Masih tercatat masih tercatat di tertulis, begitu, tapi di lapangan sebetulnya mah belum dieksekusi. Banyaknya sih demikian. Jadi hanya izin-izin aja, tapi belum ada konstruksi atau pengambilan secara real. Dan yang terakhir Bu Yosi sebetulnya yang masalah sarpras ya. Artinya bagaimana kita menghitung dia mengambil, nah itu juga belum clear. Misalnya kayak PDAM, kalau PDAM kan ada meterannya. Nah kalau ini agak sulit kita untuk melihat berapa sebetulnya dia ngambil.
Oke, untuk masalah permukaan close, mangga Pak Deddy lanjut. Baik, terima kasih Pak Indra, Pak Bu Yosi, Pak Jaya. Ini kayaknya harus nanti sesi khusus. Ya, karena ini cukup besar ya Pak Deddy ya. Jauh pisan Pak. Justru kalau saya jujur aja Bu Yosi, kalau Bu Yosi jadi kepala PSDA, saya minta 1 triliun Bu. Baik, saya lanjut ya Bapak Ibu sekalian. Kita akan lihat bahwa konsentrasi kita terhadap pajak kendaraan ini memang masih cukup signifikan ya. Tapi yang bikin kurang signifikannya adalah tingkat ketaatan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian lihat grafik, Bapak Ibu bisa dilihat bahwa total pendapatan kita sebetulnya di dalam PKB itu dari sumber data tadi yang disampaikan Pak Indra, data wajib pajak kita itu sekitar 24 juta Pak, yang terdaftar di Samsat. Tetapi yang bayar pajak tiap tahun itu hanya 10-11 juta. Yang paling besar itu 11,8 juta 2019 lalu. Kemarin turun 10,5 juta. Pertanyaannya pada kemana yang lain gitu ya. Inilah yang kemudian menjadi PR kita ya. Di dalam sisa sekitar 12-13 juta sisanya, Bapak Ibu sekalian, itu kita split sebagai orang yang menunggak pajak, itu ada yang menunggak pajak 1-5 tahun, itu yang disebut dengan KTMDU, itu tiap tahun rata-rata antara 5-8 juta. Nah, sekarang rata-rata di kisaran 6-7 juta. Nah, sisanya ada yang menunggak sampai tahun ke-6 dan seterusnya. Itu yang disebut dengan kadaluarsa. Ya, termasuk kadaluarsa itu juga ada yang belum bayar pajak tetap setahun tapi kemudian hilang atau rusak atau entah kemana gitu ya sebagainya. Tapi secara komposisi struktur kita adalah seperti itu. Yang bayar pajak itu nggak lebih dari 10-11 juta. Nah ini tantangan kita di Bapenda untuk bagaimana kemudian mendorong ke tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor karena cukup signifikan. Nah, kemudian signifikansi itu juga bisa terlihat dari jumlah roda 2 dan roda 4. Kami petakan roda 2 dan roda 4, Bapak Ibu sekalian, ternyata roda 2 itu komposisinya di bawah 20%. Tiap tahun rata-rata antara 17-19%. Nah, sisanya itu 80%-an itu adalah roda, kebalik. Roda 4 itu adalah 17-19%. Roda 2 itu sisanya 80% jumlahnya. Tetapi kalau rupiahnya, dalam rupiahnya itu yang terbesar adalah roda 4. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang kita akhirnya harus konsentrasi terhadap dua hal ini ya. Kalau tingkat kepatuhan itu dari jumlah wajib pajaknya, tetapi kalau dari aspek percepatan pendapatan ini kita nembak dulu roda 4-nya dulu karena sedikit tapi jumlahnya signifikan dibanding dengan roda 2 untuk jumlah rupiahnya. Nah, ini menjadi PR besar kita Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk mendorong pajak kendaraan bermotor ini dan pajak-pajak lainnya, kita mendirikan Samsat terdiri dari 34 Samsat yang tersebar di seluruh Jawa Barat. Ada setiap kabupaten kota pasti ada satu dan ada yang 2 atau 3 Samsat. Ini sesuai dengan jumlah wajib pajak ataupun jangkauan layanan dari Samsat itu sendiri. Nah, kemudian untuk jangkauan Samsat meningkatkan jangkauan, kita juga mendirikan outlet, Samsat keliling, Samsat gendong, drive-thru, kemudian kantor cabang pembantu Bank Jabar. Ini menjadi satelit-satelit kita untuk pelayanan dari Samsat induk. Nah, ini Bapak Ibu sekalian gambaran pelayanannya untuk mencapai tadi pajak kendaraan bermotor. Tapi ya tadi hanya 10-11 juta yang kita dapat. Nah, di samping itu Bapak Ibu sekalian existing kita juga punya Samsat online. Nah, Samsat online itu atau e-Samsat ini atau kemudian sama juga dengan Sambara adalah Samsat online Jawa Barat yang memang memudahkan masyarakat untuk membayar pajak melalui ATM, melalui Indomaret, melalui M-Banking, dan seterusnya, termasuk juga melalui Tokopedia, dan seterusnya. Tapi, Bapak Ibu sekalian, Samsat online yang sudah dilaksanakan dari sejak beberapa tahun silam,
ini posisinya masih belum maksimal. Dari total jumlah WP yang bayar pajak melalui Samsat online ini, rata-rata per tahun bergerak antara 400 sampai 600 ribu WP yang bayar melalui Samsat. Sementara harapan kita sebetulnya itu sudah bisa di atas 1 juta. Karena tadi yang bayar pajak 10 sampai 11 jutaan, kurang lebih setiap tahun. Nah, permasalahannya apa? Masalahnya adalah bahwa masyarakat belum concern terhadap membayar melalui Samsat, karena pada saat saya membayar melalui Samsat, tetapi saya harus tetap balik lagi ke Samsat. Karena harus mengesahkan STNK-nya melalui kepolisian di Samsat. Jadi buat mereka 2 kali kerja. Gitu. Nah, ini yang kemudian juga PR buat kita untuk bisa mengeksekusi berbarengan dengan pengesahan STNK-nya supaya tidak balik lagi ke Samsat. Nah, ini kita terus koordinasi dengan kepolisian karena kewenangan untuk pengesahan STNK itu ada di kepolisian. Ini posisinya Bapak Ibu sekalian di hampir 600 ribuan jumlah transaksi yang ada di Samsat kita, yang pasti Bapak Ibu sekalian semua pada senang ke induk gitu. Tahu nih Pak Jaya, dari dulu masyarakat kita asal juga bayar pajak kendaraan lamun teu ka Samsat gitu ya. Nah, ini budaya yang harus kita rubah nih. Supaya ke depan masyarakat bisa lebih mudah membayar pajak tahunan ya, terutama pajak tahunan itu melalui Samsat online kita. Nah, kalau kita bicara tentang perbandingan dengan Jabar, Jatim, Bapak Ibu sekalian, pendapatan kita sebetulnya kalau yang warna biru ini Persib gitu ya, warna hijau Persebaya, warna merah PSIS berarti ya. Sebenarnya kalau kita bicara target, kita selalu di atas target dari 2 provinsi lainnya. Dan walaupun di perubahan anggaran kita juga sebenarnya tetap di atas mereka, kecuali kemarin di 2021 ya, kita di bawah Semarang, Jawa Timur untuk targetnya. Tapi kalau untuk realisasinya, kita melihat perkembangan realisasi tetap di atas 2 provinsi itu. Walaupun 2020 kita sempat mau turun, tetapi tetap kita di atas Jawa Timur. Gitu. Dari aspek pertumbuhannya justru kita naik, walaupun di 2020 dari aspek angkanya turun jumlahnya, tetapi dari pertumbuhannya kita di atas provinsi lain, Jawa Tengah, Jawa Timur, banding dengan 2018-2019 seperti itu. Nah, ini target tadi yang sampaikan Bapak Ibu sekalian sama. Nah, apa yang kemudian menjadi strategi Bapenda untuk mengoptimalkan pendapatan? Jadi Bapak Ibu sekalian, sepertinya digitalisasi menjadi salah satu jawaban yang perlu kita sama-sama lakukan, termasuk disupport oleh seluruh perangkat daerah tentunya. Digitalisasi ini. Jadi dari Kominfo, dari Dinas PSDA, dari BKD, Kepegawaian, dari BPSDM, semua stakeholder kalau bisa tolong dukung digitalisasi ini supaya support mengoptimal. Nah, konsepnya Bapak Ibu sekalian, kita akan menggulirkan yang namanya Smart Tax. Smart Tax ini Bapak Ibu sekalian, konsepnya terdiri dari tax center, tax appreciation, tax data integration, New Sipandu, New Sambara, dan tax awareness. Dari permasalahan-permasalahan existing tadi, kita ingin pertama adalah tax center, membangun tax center. Bagaimana kemudian mengedukasi masyarakat, memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan pajak. Baik pajak, terutama pajak daerah ya, pajak Provinsi Jawa Barat. Kemudian yang kedua adalah tax appreciation. Bagaimana kemudian dalam Smart Tax ini kita memberikan apresiasi terhadap masyarakat yang membayar pajak tepat waktu dan tepat besarannya. Kemudian yang ketiga adalah tax data integration. Nah, ini bagaimana kemudian kita membangun big data-nya perpajakan atau pendapatan secara keseluruhan. Nah, ini adalah faktor ketiga yang kita bangun. Kemudian ada tax awareness. Tax awareness juga bagaimana kemudian tadi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak melalui edukasi. Kemudian ada New Sambara. New Sambara ini adalah Samsat online baru yang mudah-mudahan tadi sudah terkoordinasikan dengan kepolisian supaya full online. Ini yang kita harapkan. Kemudian terakhir New Sipandu adalah integrasi pendapatan secara keseluruhan. Jadi kalau tadi kita bicara
apa namanya hanya PKB saja yang kemudian ada Samsat, ada digital Samsatnya, tetapi nanti ke depan kita akan mengkolaborasikan, mengintegrasikan antara seluruh pendapatan dari pajak, pendapatan dana transfer maupun pendapatan hibah. Nah, sebetulnya si Pandu ini sudah ada tahun ini, tapi memang masih fokus terhadap retribusi. Nah, ini yang kemudian kita kembangkan nanti di 2020. Nah, bagaimana konsep digitalisasi yang juga kita dorong dengan Smart Tax ini, Bapak Ibu sekalian, kita berangkat dari bagaimana kita mendigitalisasikan seluruh penerimaan pendapatan daerah. Dari tahapan inti ini, baru kita kembangkan kemudian nanti koneksi dengan digitalisasi pendapatan dan belanja. Nanti dengan BPKAD melalui SIPD, melalui sistem perencanaan, kita akan link dengan pendapatan belanja maupun perencanaan pembangunan. Kemudian Bapeda tadi perencanaan pembangunan juga kita konekkan. Setelah kita core inti dari digitalisasi penerimaan dilaksanakan. Nanti setelah kemudian pembangunan secara internal Jawa Barat, baru kita kembangkan kepada link dengan digitalisasi pemerintah nasional, baik SIPD, kemudian Stranas dan sebagainya. Dan yang terakhir, kita berharap bahwa ke depan adanya digitalisasi pembayaran. Jadi masyarakat Jawa Barat itu nanti cashless atau cash free ya. Tidak menggunakan lagi uang cash dalam retribusi, dalam pajak, dalam transfer dan sebagainya. Yang kita harapkan beriringan dengan seluruh pelayanan publik itu berbasis digital. Jadi kalau bisa nanti mungkin setiap OPD yang melaksanakan retribusi, kita juga akan lakukan pola dengan e-money ya, atau dengan DigiCash, dengan BJB kita akan lakukan supaya tidak ada lagi pembayaran cash melalui pelayanan-pelayanan yang beretribusi kita di kesehatan, di pertanian, di kehutanan dan seterusnya. Nah, walaupun demikian, Bapak Ibu sekalian, digitalisasi yang kita laksanakan tidak semata-mata full digital. Tapi kita juga melihat dari aspek kewilayahan, Jawa Barat ini tidak semua literasi digitalnya cukup memadai. Jadi untuk itu, kami dalam proses transformasi digital tetap dilaksanakan kolaborasi atau hybrid dengan pelayanan-pelayanan yang langsung juga menyentuh kepada masyarakat. Namun ada hal yang kita lagi dorong dengan BJB adalah bagaimana kemudian laku pandai mungkin yang dikelola oleh Dinas KUKM ini bisa kita kolaborasikan sebagai pembayaran pajak kendaraan bermotor ya, atau pajak-pajak lainnya secara online menggunakan PPOB, payment online banking. Nah, ini juga kita lagi kembangkan. Ada beberapa praktisi yang harus kita siapkan di dalam transformasi digital ini. Bagaimana kemudian arsip, kemudian TTE, yang surat dan sebagainya, ini sedang kita siapkan dan tengah kita siapkan. Dan kita ke depan ada beberapa kegiatan yang saya pikir sebagai apresiasi ya, e-voucher. Nanti mudah-mudahan tahun depan kita sudah siapkan, bagi yang sudah bayar pajak, ada berikan reward ya, dalam bentuk voucher BBM misalnya, nanti kita akan siapkan. Kemudian kita juga akan mendigitalkan SKKP atau surat, Bapak Ibu kalau punya STNK di baliknya ada surat ketetapan pajak ya. Nah ini juga kita akan digitalkan, mudah-mudahan berbarengan dengan konsep yang disampaikan oleh kepolisian. Road tax ini juga dilakukan, jadi ada stikerisasi ya di kendaraan. Nanti kalau dulu mah penang, sekarang jadi stiker. Tapi mudah-mudahan ini dimanfaatkan dengan teknologi yang terbaru, RFID. Mudah-mudahan ini Kemendagri juga bisa support. Dan tax center, Bapak Ibu sekalian tadi yang sampaikan di awal, bagaimana kemudian kita mendekatkan diri kepada wajib pajak. Jadi kita mendorong masyarakat kita ini paham, mengetahui, dan kalau bisa diingatkan, warning, bahwa pajak Anda seminggu lagi akan habis, mohon untuk dibayarkan ke lokasi ini jam segini. Nah, ini yang kita dorong supaya ada komunikasi langsung, directly ya, tidak melalui lagi dengan ke Pemda Kabupaten Kota, ke camat, ke kepala desa, ke ketua RT RW,
tapi langsung kepada wajib pajak masyarakat. Nah, untuk itu salah satu yang perlu kita siapkan di awal tahun ini adalah 2022 adalah masalah pemutakhiran data. Jadi data kita memang cukup kurang memadai untuk melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat. Nah, salah satu yang kita dorong Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana starting point untuk prakondisi ini adalah masalah data. Jadi data wajib pajak, baik tadi yang disampaikan Pak Indra, wajib pajak air permukaan, wajib pajak air bawah tanah, atau pajak kendaraan, bermotor, dan sebagainya, ini kita akan validasi. Nah, memang luar biasa nih, terima kasih untuk dari Dukcapil hadir. Kami ucapkan terima kasih dari Dukcapil yang sudah membantu kami melakukan pemadanan NIK ya, dengan data pemilik kendaraan bermotor. Ini luar biasa, kami dibantu dan akhirnya kita mendapatkan sekarang sudah hampir 13 sampai 20 juta wajib pajak yang NIK-nya sudah valid, karena selama ini kurang valid. Nah, setelah validasi NIK, kami menggulirkan di besok dari mulai tanggal 7 sampai dengan 28 Februari, Bapak Ibu sekalian, kita akan melakukan sensus atau aplikasi pemutakhiran data melalui aplikasi online. Jadi setiap Bapak Ibu yang juga hadir hari ini mohon dibantu juga untuk mensosialisasikan kepada seluruh ASN-nya maupun seluruh keluarganya untuk bisa melakukan pemutakhiran data berbasis online, yaitu Bapak Ibu bisa memasukkan meregistrasi dulu nanti, kemudian dari registrasi nanti diidentifikasi apakah Bapak Ibu adalah pemilik kendaraan itu atau belum, bukan, dengan dicantumkan NIK dan nomor KK. Nah, ini pastikan Bapak Ibu sekalian, KK jangan disebarluaskan seperti NIK, jadi supaya kita tahu bahwa memang yang Bapak Ibu lah yang kemudian pemilik kendaraan yang melakukan pemutakhiran data. Karena nanti di dalam pemutakhiran data, itu Bapak Ibu akan terlihat ya di layar kalau Bapak Ibu punya kendaraan itu atau bukan gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita punya kendaraan belum balik nama, nah ini pasti nggak akan muncul, pasti masih atas nama orang lain, di layar orang lain pemilik pertama. Tapi kalau kita sudah balik nama, dia akan muncul. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu juga sudah beli tapi belum muncul di dalam aplikasi kita, maka Bapak Ibu bisa menambahkan data kendaraan tersebut di dalam layer 4 nanti disampaikan. Jadi setelah selesai dikirim datanya, dan kemudian ini akan kita kelola untuk pemanfaatan pelayanan pajak kendaraan bermotor. Nah, ini linknya Bapak Ibu sekalian, linknya atau QR code-nya, Bapak Ibu tinggal masuk saja ke link ini, tidak perlu download, tidak perlu download aplikasi apapun, Bapak Ibu tinggal masuk link ini di handphone ataupun di laptop, PC, dan seterusnya, silakan. Ini kita menggunakan web-based, tapi kompatibel untuk digital, karena ini berbasis web-based. Seperti ini, dan kita harapkan Bapak Ibu sekalian, nanti kalau sudah selesai, Bapak Ibu bisa melihat setelah registrasi ya, ini akan melihat formatnya seperti ini, di dalam namanya Bapenda Kependak teh naon ya, kegiatan pemutakhiran data wajib pajak kendaraan. Nah, ini disiapkan KTP, KK, dan STNK-nya supaya nanti pada saat input tidak terganggu ya, karena memang datanya tidak ada. Kemudian data ini sekali lagi Bapak Ibu sekalian dinamis sampai dengan tanggal 28 Februari 2022. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memanfaatkan dan bisa melakukan perubahan. Jadi kalau misalnya hari ini sudah update, besok beli mobil update lagi boleh. Jadi sampai tanggal 28 masih update, silakan. Dan harapannya sekali lagi Bapak Ibu sekalian, dengan data yang kuat, digitalisasi akan kuat juga. Maka pelayanan akan maksimal, pendapatan akan optimal, dan tentunya pembangunan di Jawa Barat akan semakin terbiayai dengan penganggaran yang cukup memadai juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.